Pemeriksaan fisik. Tujuan dari pemeriksaan fisik yang pertama memperoleh data yang sistematik dan komprehensif. Yang kedua, memastikan atau membuktikan hasil anamnesia. Yang ketiga, menentukan masalah dan merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Nah, di sini pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, cek tensimeter. Dikatakan normal jika sistoliknya di angka 120. Yang kedua, ada pemeriksaan mulut. Membuka mulut lebar-lebar karena dokter ingin memeriksa kondisi tenggorokan pasien. Yang ketiga, ada pemeriksaan hidung. Selanjutnya, ada pemeriksaan kepala. Dari pengecekan kepala ini bisa mengetahui dari infeksi rambut, bentuk kepala dengan bahu, apakah simetris atau tidak. Yang kelima, ada pemeriksaan perut. Misalnya, menepuk-nepukkan perut untuk mendeteksi ada atau tidaknya pembengkakan hati dan cairan di lambung, mendengar suara perut dengan stetoskop, serta menekan-nekan perut untuk mengecek munculnya rasa nyeri atau tidak. Yang terakhir ada pengecekan mata. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital sangat penting dilakukan guna mengetahui keadaan kesehatan seseorang, meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan denyut nadi. Berikut pemeriksaannya. Pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Tekanan darah bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pemeriksaan tekanan darah biasanya pada arteri yang terdapat di lengan atas. Secara umum, tekanan darah dikatakan normal apabila sistolik sebesar 120 mmHg dan tekanan diastolik 80 mmHg. Mulut dianggap sebagai lokasi pengukuran suhu tubuh yang dapat diandalkan jika termometer ditempatkan jauh di bawah belakang lidah. Pernafasan diukur dalam nafas per menit. Gunakan stopwatch untuk menghitung nafas selama 1 menit. Hitung berapa kali dada orang tersebut naik dan turun selama menit tersebut. Tentukan apakah tingkat pernafasan dalam kisaran normal. Tingkat pernafasan normal pada bayi yaitu 30-60 kali per menit, pada anak 20-30 kali per menit, pada remaja 15-24 kali per menit, dan pada dewasa 16-20 kali per menit. Hitung denyut nadi di leher atau pergelangan tangan, pilih area manapun yang nyaman atau yang nadinya lebih mudah ditemukan. Sekian dari kami, terima kasih. Pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah dengan menggunakan metode Sahli, mari kita ulas lebih dulu. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru-paru dan menuju ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Nilai kadar hemoglobin normal. Pada laki-laki 14-18 Gr per dl, pada wanita 12-16 Gr per dl, pada anak 10-16 Gr per dl, pada bayi baru lahir 12-24 Gr per dl. Langkah-langkah pemeriksaannya. Yang pertama, isi tabung hemometer dengan HCl 0,1% sampai angka 2. Kemudian, bersihkan daerah yang akan ditusuk jarum dengan menggunakan kapas alkohol. Selanjutnya, tusuk ujung jari dengan jarum yang steril. Tekan jari supaya banyak darah yang keluar. Gunakan pipet untuk menghisap darah. Masukkan darah ke dalam tabung Sahli. Aduk HCl dengan darah sampai benar-benar tercampur. Kemudian, masukkan tetes demi tetes Aquades dan aduk kembali sampai warnanya menjadi standar. Baca hasil pada angka ujung paling atas. Terima kasih. Selamat
Ibu Alda, umurnya berapa? 25. Alamat? Humayun. Oke. Keluhannya apa ya, Bu? Apakah ada keluhan seperti ketika melihat mata menjadi blur? Nggak ada, Mbak. Saya cuma mau meriksa mata aja. Oke. Nanti akan saya lakukan tindakan pemeriksaan visus. Nanti Ibu tinggal mengikuti saja apa yang saya tanyakan ya. Mata kiri ditutup pakai tangan kiri ya, Bu. Begitu juga nanti sebaliknya. Oke. Ini apa, Bu? E, Ini, Z, ini, T, ini, D, ini. O, Oke, sebelah kanan, Bu. Yang ini, P, yang ini, E, yang ini, E, yang ini. P, F. Benar. Oke. Oke, Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi yang sudah kami lakukan, bahwa mata Ibu dikatakan normal, tidak mengalami kelainan, dan apabila ada keluhan lagi nantinya segera periksakan lagi ya, Bu. Ya, Apakah ada yang ditanyakan? tidak ada. Kalau tidak ada, nanti resep yang sudah dikasih dokter silakan ditebus di apotek ya, Bu. Ya, Terima kasih. makasih. Pemeriksaan buta warna. Tujuan dari pemeriksaan buta warna adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit buta warna, yaitu kondisi yang menyebabkan kualitas penglihatan terhadap warna terganggu. Pada kondisi ini, seseorang akan merasa kesulitan membedakan warna tertentu maupun warna secara keseluruhan. Di sini yang harus dilakukan tes buta warna. Yang pertama dilakukan adalah duduk tegak dan dilakukan tes buta warna dengan menggunakan Ishihara Book, yaitu dengan cara meminta pasien tersebut membaca dan menyebutkan angka yang tampak pada setiap halaman buku. Yang kedua, Ishihara Book ditempatkan di atas meja dengan jarak 1 meter dari pasien. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh halaman Ishihara Book. Yang pertama ada gambar angka nomor 8. Jika orang tersebut normal, menyebutkannya angka 8, sedangkan orang yang buta warna hijau dan merah akan melihat angka 3. Jika memiliki buta warna total itu tidak akan terlihat apa-apa. Yang kedua, ada gambar nomor 29. Jika orang tersebut normal, akan melihat angka nomor 29. Sedangkan orang yang memiliki buta warna merah dan hijau ini akan terlihat angka nomor 70. Yang ketiga ada gambar angka nomor 5. Jika orang tersebut normal akan melihat angka nomor 5. Sedangkan orang yang memiliki buta warna merah dan hijau akan melihat angka nomor 2. Selanjutnya ada gambar nomor 3. Jika orang terlihat normal akan melihat angka nomor 3. Sedangkan orang yang memiliki buta warna merah dan hijau akan melihat angka nomor 5. Terima Pemeriksaan kasih. tes kehamilan. Kehamilan yaitu masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Kehamilan akan ditandai dengan meningkatnya kadar HCG dalam urin pada trimester 1. HCG disekresikan 7 hari setelah ovulasi. Fungsi tes kehamilan yaitu untuk menentukan seorang wanita hamil atau tidak. Tes kehamilan dapat menunjukkan hasil positif pada tes kehamilan. Bagaimana kita mengetahui seorang wanita hamil atau tidak? Berikut caranya. Salah satu untuk mengetahui kehamilan yaitu dengan menggunakan tes pack. Caranya yaitu dengan mencelupkan strip test ke dalam wadah urin sampai batas maksimal. Jangan melebihi garis maksimal. Tunggu sekitar 30-60 detik, kemudian diamkan strip test selama 5-10 menit. Apabila hanya muncul 1 garis, maka hasilnya negatif. Tetapi apabila muncul 2 garis, maka hasilnya menunjukkan positif. Tes kehamilan HCG ini dapat diandalkan, tetapi ketidakakuratan tetap saja bisa terjadi. Negatif palsu dapat timbul karena kadar hormon HCG terlalu sedikit untuk dideteksi. Setelah zigot menempel pada rahim, HCG akan meningkat 2 kali lipat setiap 2-3 hari.
sehingga memungkinkan tes dilakukan terlalu dini. Minuman juga dapat mengencerkan urin. Itulah mengapa dokter menyarankan untuk melakukan tes kehamilan dengan urin pertama di pagi hari. Sekian pemeriksaan golongan darah. Sebelum kita mulai, bagaimana cara pemeriksaan golongan darah? Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Fungsi penggolongan darah manusia sangat besar manfaatnya, yaitu untuk transfusi darah dan membantu penyelidikan tindak kriminal. Transfusi darah itu sendiri adalah memberikan darah pada seseorang yang disebut donor kepada orang yang memerlukan atau yang disebut dengan resipien. Penggolongan darah sangat penting dilakukan sebelum transfusi darah karena pencampuran golongan darah yang tidak cocok dapat menyebabkan aglutinasi. Reagen yang digunakan. Masuk ke cara pemeriksaannya. Pertama-tama, teteskan reagen anti-A dan anti-B di kaca objek. Kemudian, bersihkan daerah yang akan ditusuk jarum dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian, tusuk ujung jari dengan jarum yang steril. Setelah itu, masukkan darah pada kaca objek yang telah ditetesi kedua reagen tersebut. Campurkan dengan menggunakan ujung lidi. Perhatikan terjadinya aglutinasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.